Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Jumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan mempelajari sebuah teks yang bisa memotivasi kita semua. Untuk itu silakan kepada ketua kelas untuk mengawali doa pada hari ini agar nantinya kita senantiasa diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan memberikan video mengenai teks yang akan kita pelajari hari ini. Nah, silakan untuk anak-anak bisa mencatat apa saja kesan atau pesan yang didapatkan setelah menonton video ini. Dan silakan kalian tebak teks yang akan kita pelajari hari ini adalah teks apa. Seperti itu ya. Silakan kita tonton bersama video ini. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτι είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτι. Σπου-γι-τι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτι ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτι. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Baik anak-anak, sudah ya kita nonton video tentang seorang bapak yang mempertanyakan hal kecil tentang anaknya. Nah, setelah itu apakah ada yang bisa atau ada yang mau memberikan kesan pesan terkait video tersebut? Tidak Pak. Ada yang mau? Iya Pak. Ya, silakan. Sabar. Sabar ya, salah satunya adalah sabar. Ada lagi? Ada lagi terkait hal atau kesan yang bisa kita dapat dari cerita di video tadi.
Bagaimana? Ikhlas, Pak. Apa? Ikhlas. Ikhlas? Bukan ikhlas. Coba diperhatikan lagi atau diingat lagi terkait video tadi seperti itu ya. Menghormati, Pak. Ya, sabar, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu terkait video tadi berarti kita mempelajari teks tentang, ada yang tahu? Teks apa? Saya, Pak. Ya, Teks inspiratif. benar. Jadi untuk mata pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerita inspiratif. Cerita ini nantinya akan menjadi motivasi untuk anak-anak semuanya untuk meningkatkan lagi ide, gagasan dan lain sebagainya, untuk meningkatkan diri kalian untuk mencapai sebuah tujuan seperti itu. Dan salah satunya adalah video tadi. Video tadi merupakan gambaran agar kita sebagai anak bisa lebih menghormati kedua orang tua kita. Dan cerita inspiratif ini menggambarkan atau berpesan kepada kita agar kita tidak durhaka kepada kedua orang tua kita. Seperti itu ya. Untuk itu silakan, sudah mempersiapkan bukunya masing-masing? Sudah, Pak. Ya, silakan buka halaman 149. Kesan 149 dan silakan dibaca. Setelah itu kalian kerjakan kesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca tulisan tersebut, lalu rasa empati apa yang ada, lalu 3 pelajaran apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut, dan 4 apa yang akan kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita itu. Seperti itu ya. Silakan bisa dibaca di halaman 149 ya, tentang teks cerita inspiratif. Baik, untuk itu saya Bapak beri waktu 5 menit. Siap? Siap. Ya, silakan. Ya, karena waktunya sudah 5 menit, baik ya, di halaman 149 itu yang pertama adalah kesan, 2 empati, 3 pelajaran apa, 4 pedoman hidup. Nah, ada 4 pertanyaan yang diberikan pada buku di halaman 149 yang menceritakan tentang seorang bapak yang memberikan uang kepada seorang pengemis. Nah, yang pertama, kesan apa ketika kalian sudah membaca cerita tersebut? Ada yang bisa menjawab? Terharu, Pak. Terharu. Oke, terharu. Ada lagi yang mau menjawab atau menambahkan terkait kesan kalian? Saya, Pak. Ya, monggo. Sedih. Sedih. Ada lagi atau sudah? Sudah, Pak. Sudah, ya, baik. Jika sudah, nomor 2, empati. Nah, rasa empati itu adalah ketika kalian merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, empati dalam cerita ini, apa yang kalian rasakan? Menolong, Pak. Menolong? Ya, mungkin kurang tepat, tapi nggak apa-apa. Bagus, sudah berani memberikan jawaban pertama. Untuk itu ada lagi terkait empatinya. Ya, jadi empati atau mungkin ada beberapa yang kurang paham ya. Rasa empati di sini sudah dijelaskan bahwasanya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Seperti ya mungkin itu juga sesuai atau hampir sama dengan kesan, yaitu terharu, Iba, lalu itu, merasa Pak. iba, apa? Iba, Pak. Iba, ya benar. Jadi salah satunya adalah merasa iba kepada orang yang berada di bawah kita, seperti itu ya. Yang ketiga, pelajaran apa yang bisa kita ambil?
cerita tersebut? Saling menolong kepada sesama, Pak. Ya, benar, saling menolong kepada sesama. Yo, yang terakhir, pedoman hidup. Nah, ketika kalian udah baca tuh di halaman 149, wah langsung nih, wah Pak, pedoman hidup saya langsung seperti ini. Nah, ada yang bisa jawab atau berani mengutarakan? Anu, Pak, Pedoman menolong untuk sesama itu lebih baik, Pak. Wah, bagus sekali. Menolong kepada sesama itu lebih baik. Baik, silakan ya anak-anak kelas 9 bisa dibaca untuk kesan, empati, pelajaran apa dan pedoman hidup yang ada di cerita 149. Berikan aplaus untuk kita. Baik, cukup ya. Ada yang belum paham atau yang ingin ditanyakan? Sudah, Pak. Oh ya, baik. Setelah itu silakan di halaman 152. Di situ ada teks yang sudah dijelaskan pula terkait struktur teks cerita inspiratif. Nah, di situ ada orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi dan koda. Silakan Bapak beri waktu 3 menit untuk membaca teks tersebut. Terima kasih. Nah, udah ya anak-anak, udah 3 menit waktunya. Jadi struktur teks cerita inspiratif itu ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama orientasi. Yang kedua ada perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa. Sebelumnya, orientasi ini adalah awalan penggambaran seseorang atau tokoh yang berada di dalam sebuah cerita. Nah, untuk struktur ini nantinya juga hampir sama seperti anekdot, seperti cerpen dan lain sebagainya, karena memang cerita pendek itu memiliki atau hampir memiliki kemiripan terkait struktur. Nah, setelah orientasi ada perumitan peristiwa. Biasanya perumitan peristiwa ini bernama atau nama lainnya adalah konflik. Konflik adalah masalah yang datang di awal yang datang kepada tokoh di dalam cerita tersebut, seperti itu ya. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi ini biasanya adalah puncak konflik yang terjadi di sebuah cerita. Dan yang keempat adalah resolusi. Resolusi ini adalah hampir seperti penyelesaian masalah, dan akhirnya yang terakhir adalah koda. Ini penyelesaian dan pesan yang bisa kita ambil di dalam sebuah cerita adalah koda, seperti itu ya, khususnya cerita inspiratif. Nah, silakan dicatat dan disiapkan alat tulis kalian. Sudah? Silakan ditulis ya anak-anak. Ya, Pak. Tulislah cerita inspiratif kalian di rumah, baik itu cerita kalian dengan keluarga maupun dengan teman sebaya atau bahkan masyarakat sekitar, dengan menentukan atau dengan menggunakan struktur sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi, yaitu orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Paham? Paham. Ya, baik. Sudah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerita inspiratif, dan minggu depan kita juga akan meneruskan terkait teks cerita inspiratif. Untuk itu silakan ketua kelas untuk
bisa memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Seperti itu, silakan. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.